Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Assalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza. Inna lil muttaqina mafaza. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali memberikan nikmat, berkah, taufiknya sehingga kemudian kita mampu merespon panggilan yang mulia Idul Usbu, hari raya pekan, yaitu beribadah salat Jumat dengan berjamaah. Kita juga bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kemudian kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nikmat yang banyak itu, ada satu surat yang surat ini adalah surat terpendek di dalam Al-Quran, dan dia berbicara tentang kenikmatan yang banyak. Nama surat itu adalah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah aku berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapati di dalam Quran terjemah, maka artinya adalah telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Padahal secara harfiah, secara lafaz, makna dari Al-Kautsar itu adalah kata lain atau bentuk lain dari Al-Katsir, yang memiliki makna sesuatu yang jumlahnya banyak atau sesuatu yang memiliki kualitas yang banyak atau yang bagus. Maka biasa orang Arab menyebutnya sebagai Al-Kautsar. Bahkan orang Arab juga sering memberikan julukan kepada orang yang banyak berjasa itu sebagai Al-Kautsar. Maka makna daripada Al-Kautsar ini secara lafaz adalah banyak. Tetapi kemudian para mufassir membahas tentang makna Al-Kautsar ini berkaitan erat dengan kenikmatan. Di antaranya Syekh Al-Qurtubi kemudian tidak kurang dari 15 poin membahas apa itu Al-Kautsar. Di antaranya disebutkan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga, yang kemudian sungai itu pinggirannya atau base-nya itu dibuat dari logam-logam mulia, dan airnya lebih menarik daripada susu. Rasanya
lebih manis daripada madu. Ada juga kemudian yang berpendapat bahwa Al-Kautsar ini adalah telaga Nabi yang nanti telaga ini Nabi tunggu di situ. Orang-orang yang kemudian dia timbangan amal perbuatan buruknya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia harus masuk ke dalam neraka. Setelah nanti kemudian semua penghuni surga masuk ke dalam surga dan semua penghuni neraka masuk ke dalam neraka, barulah kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencari. Barangkali masih ada hamba-hamba di dalam neraka itu yang kalimat la ilaha illallahnya, tauhidnya itu belum batal, yang tandanya adalah bekas sujudnya yang tidak terbakar. Kemudian setelah itu mereka ini akan dikeluarkan dengan rahmat Allah, dan kemudian disiramlah mereka dengan air dari telaga Nabi tadi itu. Kembalilah daging-daging tulang-tulang yang telah hangus itu ke bentuk yang semula, sempurna kembali, muda lagi, lalu kemudian dengan rahmat Allah mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah pendapat lain. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu adalah nikmat Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada kita sebagai pedoman di dalam hidup. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya hari ini kita seakan-akan tidak bisa memandang kenikmatan daripada Al-Quran. Mungkin karena kita terjauh, mungkin karena kita tidak pernah mentadabburi Quran, mungkin kita tidak pernah membaca tafsir Al-Quran, mungkin kita tidak pernah mentadabburi Al-Quran, sehingga kemudian kita tidak dapat seperti apa kenikmatan Al-Quran. Padahal sampai kemudian ada ungkapan dari salah seorang ulama itu, inna fid dunya jannatan, sungguh di dunia ini ada surga. Faman lam yadkhulha falan yadkhulal jannah al-akhirah. Siapa yang kemudian tidak pernah memasuki surga itu, maka dia nggak akan bisa masuk surga akhirat. Surga di dunia itu apa? Surga di dunia itu adalah Al-Quran. Nah, orang yang kemudian bisa mampu merasakan kenikmatan Al-Quran, bisa kemudian merasakan manisnya Al-Quran, adalah orang-orang yang mampu memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dengan cara-cara yang baik, dan kemudian mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Maka hidupnya akan terasa sangat nikmat, bahkan dalam kondisi yang tidak baik. Orang yang paham dengan Al-Quran, mereka akan merasakan kehidupannya itu luar biasa. Oleh karenanya kemudian ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar di situ adalah kenikmatan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan kenikmatan Al-Quran itu adalah keimanan, keislaman, syafaat, dan pendapat-pendapat yang lain yang kemudian Syekh Al-Qurtubi menyebutkannya sampai tidak kurang dari 15 poin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang menarik ketika kemudian kita pelajari apa itu makna Al-Kautsar. Di antaranya adalah ketika kemudian makna Al-Kautsar ini dikaitkan dengan ayat yang ketiga ketika berbicara tentang Al-Abtar. Al-Abtar itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah julukan bagi mereka yang kehilangan anak. Ada seorang ayah yang kemudian anak laki-lakinya meninggal, maka biasa orang Arab menyebutnya dengan Al-Abtar, yang memiliki makna pincang, yang memiliki makna dirundung pilu karena dia ditinggalkan oleh anak laki-lakinya. Maka
orang yang ditinggalkan oleh anak laki-lakinya itu biasa disebut sebagai al-abtar. Dan ini berhubungan erat dengan asbab nuzul diturunkannya surat ini. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW sedang kehilangan anaknya yang bernama Ibrahim, sehingga kemudian Abu Jahal dan kawan-kawan itu mengolok-olok Nabi dengan mengatakan bahwa lihatlah Muhammad sekarang al-abtar, Muhammad sekarang pincang, Muhammad sekarang dilundung sedih karena dia ditinggalkan oleh anaknya yang bernama Ibrahim. Maka kemudian muncullah pendapat bahwa al-abtar itu juga bermakna tentang kenikmatan anak keturunan. Dan ini juga kemudian menguatkan secara lafaz arti dari al-kautsar itu adalah banyak, sehingga kenikmatan-kenikmatan itu memiliki poin yang banyak. Maka apa yang menarik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian al-kautsar ini dikaitkan dengan anak keturunan? Yang menarik adalah di ayat yang selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Ada konsep hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat itu. Kata Ibnu Katsir, at-tsana'u 'ala ni'ami wal amalu bit ta'ah. Cara bersyukur itu adalah dengan memuji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lalu kemudian membuktikan rasa syukur kita itu dengan amal ketaatan. Kalau mata ini adalah kenikmatan, adalah nikmat yang harus kita syukuri, maka cara mensyukurinya adalah dengan memuji Allah atas kenikmatan mata, sehingga dengannya bisa kita lihat sesuatu yang indah, bisa melihat senyum anak-anak kita, bisa melihat orang-orang yang kita cintai, lalu kemudian mengikutinya dengan amal-amal ketaatan. Menggunakan mata ini untuk membaca Al-Quran, menggunakan mata ini untuk belajar, dan juga menghindarkan mata ini dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka itu cara bersyukur. Nah, kalau kemudian anak keturunan kita itu adalah nikmat, anak keturunan yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah termasuk fadilah yang Allah berikan kepada kita, maka cara mensyukurinya adalah dengan memuji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, seraya mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan atau ketaatan yang harus kita lakukan? Itu adalah fasholli. Yang pertama, sholat. Orang tuanya sholat, anaknya diajarkan sholat, maka itu cara mensyukuri anak keturunan kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi bapak, tetapi kemudian kita tidak mengajarkan anak-anak kita cara sholat. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, bapaknya juga tidak paham sholat. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, bapaknya sholatnya bolong-bolong. Istiftah maknanya apa enggak paham, Al-Fatihah artinya apa enggak tahu. Maka ini menjadi masalah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengharap muluk-muluk kita bisa mendapatkan anak yang soleh, yang solihah, kalau kemudian diri kita saja tidak bisa memperbaiki sholat kita. Maka sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli. Belajar sholat, perbaiki sholat kita, jangan sampai bolong, dan ajari anak-anak kita itu sholat, ajari mereka bagaimana cara menghamba kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita sibuk, hebat luar biasa mencarikan mereka sekolah yang bonafit, sibuk memberikan les-les kepada mereka supaya kehidupan yang akan datang mereka mendapatkan pekerjaan yang hebat, yang baik, yang bisa mendatangkan uang yang banyak. Tetapi kemudian kita lupa, tidak mengajarkan mereka cara sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang bonafit, yang bagus, yang maju itu tidak salah, bagus. Tetapi kemudian melupakan agama anak-anak kita, melupakan tentang sholat anak-anak kita, itu adalah kecelakaan.
Kadang-kadang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang pulang dari sekolah itu yang ditanya tadi diajari apa? Kalau pelajaran matematika atau IPA kemudian kita tertarik untuk nanyain, ini tadi diajarin gimana? Kita lupa menanyakan tadi diajarin sholat atau tidak. Kita tidak pernah menanyakan tadi di sekolah diajarin tajwid atau tidak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan diri kita dan anak keturunan kita ini tentang sholat. Oleh karenanya kemudian Nabiullah Ibrahim, ketika kemudian kita pelajari di dalam Al-Quran itu, yang dia khawatirkan adalah bagaimana anak keturunannya nanti, siapa yang akan mereka sembah. Yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Al-Asbat, semua nabi-nabi itu adalah supaya mereka liuki masalah, supaya anak keturunannya itu bisa mendirikan sholat. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ditanya tentang amal orang lain, tentang bapak-bapak kita, tetapi kita akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Maka sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajari anak-anak kita bagaimana cara sholat yang benar. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Juga kita ajari kepada anak-anak kita itu bagaimana cara berkurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai mukmin ini terbiasa merayakan pengorbanan. Kalau di agama lain pengorbanan itu tidak diajarkan, bahkan tidak apalagi dirayakan. Tetapi di agama kita, Idul Kurban itu adalah sebuah perayaan tentang pengorbanan. Itu adalah sebuah isyarat bahwasanya seorang mukmin itu harus terbiasa berkorban demi agamanya. Jangankan kemudian hanya harta, jiwa. Ulama-ulama atau para salaf terdahulu terbiasa mengorbankan kehidupannya untuk agamanya. Lillahi kalimatillah. Ketika datang panggilan jihad, maka semuanya harus beranjak, harus berangkat. Tetapi kalau kemudian kita pelajari hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita dapati banyak orang-orang tua yang lemah ketika harus berhadapan dengan sistem yang luar biasa, sekolah harus full day dan lain sebagainya. Sehingga ketika pulang kemudian dibiarkan, sudahlah, sudah capek, tidak usah ngaji. Sehingga kemudian yang meningkat dari generasi kita itu hanya pelajaran-pelajaran umum, tetapi tidak bisa ngaji. Yang hebat dari generasi-generasi kita itu sains, bioteknologi, robotik, digitalisasi, tetapi mereka kemudian sepi dari TPQ. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ajari juga kepada anak-anak kita berkorban, baik itu harta, jiwa, raga untuk agama ini, untuk keberlangsungan agama ini. Kita perhatikan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takmir masjid bisa dihitung dengan jari yang mudah. Rata-rata sudah sepuh, sudah pensiun, sudah tidak produktif. Kemana anak-anak muda? Mengapa mereka kemudian tidak ada keinginan untuk berkorban demi agamanya? Maka mungkin ini adalah kesalahan kita sebagai orang tua, tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana kemudian pentingnya berkorban untuk agama ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.